Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat wa bihidayatihi yahtadi dhalun wa biinayatihi wa taufiqihi yatarahamu ibaduhul mu'minun amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan seabrek kenikmatan yang bertubi-tubi dan silih berganti sampai pada kita. Hanya orang-orang yang merasakan bahwa itu nikmat kemudian akan bergegas untuk menyambut. Ketika seseorang tidak merasakan bahwa itu nikmat, maka sejatinya dia berat untuk menyambut kenikmatan itu. Dan kalau tidak ada sambutan, ya, maka relatif akan mengingkari terhadap kenikmatan-kenikmatan yang ia rasakan. Maka oleh sebab itu, kembali saya ingatkan perkara yang penting untuk menjaga kontinuitas kenikmatan itu. Pertama, al-i'tiraf. Kita mesti merasakan dulu bi anna kulla ni'amin minallah. Kata para ulama bahwa seluruh kenikmatan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh kenikmatan, tidak melihat besar dan kecil kenikmatan tersebut, seluruhnya dari Allah. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada untuk kalian ya berupa kenikmatan sekecil atau sebesar apapun melainkan dari Allah. Jadi rasa-rasanya ayat itu menampar kita, sahib. Maka ketika kita merasakan bahwa ngumpul kita ini satu kenikmatan, biasanya ada perangkat ya dalam jasad kita yang akan kemudian mengusahakan untuk nikmat itu hadir. Gitu ya. Umpama kenapa kita itu terus-terusan ya mencari katakanlah uang misalnya atau berdagang terus. Ketika kita tanya pedagang itu ya, kenapa berdagang lagi, besoknya berdagang lagi, padahal lamun ditanya gening sok rada heureuy gitu. Kumaha bebenangan ayeuna? Cenah kieu we. Luh lah yang tampak itu. Besok ditanya kitu deui, besok ditanya kitu deui ya. Secara kalau memang dia tidak merasakan nikmat tidak akan diulang. Pasti eureun gitu dagang. Ya. Jadi artinya tidak bisa untuk jujur di hadapan Allah bahwa ternyata itu nikmat. Karena kita merasakan bahwa ini nikmat dari Allah, otomatis ya tidak ada perasaan bahwa aku mampu untuk melakukan A, aku sanggup melakukan B. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang sebetulnya mengundang kemurkaan dari Allah. Yang relatif dengan kenikmatan itu malah jadi istidraj. Ya, menjadi jebakan ya untuk kita sekalian. Maka kenapa ketika dipanggil oleh Allah ya melalui muadzin hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya apa sih? La haula wala quwata illa billah. Ini jawaban yang di dalamnya itu ya bentuk i'tiraf. I'tiraf itu pengakuan. Pengakuan bahwa hayya 'alas shalah, hayu orang salat, la haula. Tidak ada daya dan kekuatan illa billah kecuali dengan sebab kasih sayang Allah, izin Allah, ketetapan Allah. Laula fadlullah wa rahmatu ma zaka minkum ahadan. Kata Allah, demi Allah, kalau bukan kasih sayang Allah, kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, antum tidak akan bisa membersihkan diri antum.
Kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, la kuntum minal khasirin, kata Allah di ayat yang lain. Antum akan menjadi orang-orang yang rugi. Di mana posisi kita, sahib? Tidak ada. Acap kali Allah uji dengan hadirnya panggilan-panggilan, hatta panggilan ngopi. Saya tanya, apa sahib ada beban, ada muatan tidak hati sahib hadir malam hari ini? Kira-kira muatannya apa? Kepentingannya apa sahib? Tidak ada kepentingan apa-apa. Antum memilih untuk kumpul malam ini bukan perkara biasa. Beliau alaihi salatu wasallam tegas menyampaikan, man taraka syai'an lillah, ya awadahullahu khairun min dzalik. Siapa orang yang meninggalkan sesuatunya karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Amin. Catatan yang pertama, Pak, nikmati dulu bahwa ini kenikmatan. Gitu. Saya yakin, saya ketika melakukan aktivitas dimanapun, maaf ini, yang concern membicarakan agama ya di mana? Katakanlah ada BIMTEK, ada undangan workshop, ada apa dan seterusnya. Hampir 90 sekian persen yang dibicarakan ya tentang ya metodologi dan seterusnya, undang-undang dan seterusnya. Temuan-temuan peneliti dan seterusnya. Tapi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, sahib-sahib dipilih oleh Allah. Itu hakikatnya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabb kalian zat yang maha mencipta dan zat yang maha memilih. Semestinya Pak, kita itu merespon. Ya, maka sejak sahib berangkat ke sini dalam hati itu udah begini mestinya. Alhamdulillah ya Allah. Engkau memilih aku ya menjadi bagian untuk mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah. Maka didapati orang-orang yang sudah istiqomah, bismillah. Jangan seetik, gaskeun. Bismillah. Pusing seetik, bismillah. Panas diri seetik, bismillah. Dan ternyata didapati orang-orang seperti itu setelah sampai di majelis hilang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pusing ya, apa yang dirasakan jasa dan seterusnya hilang. Kenapa demikian? Jawabannya karena segala sesuatu itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, maka mereka tersungkur hina dan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya satu, Pak, yakin atau tidak. Itu masalahnya. Kalau yakin, maka insya Allah ta'ala Allah akan berikan ya janji-janjinya untuk kemaslahatan kita di kehidupan dunia dan akhirat. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, para sahabat ketika mendengar ayat itu, Masya Allah, berlinang Pak air mata mereka. Ketika turun ayat itu. Kata Allah, siapa orang yang beramal solih. Min dzakarin au untha, dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Wahuwa mu'minun, dalam keadaan yakin. Dasarnya yakin. Maka kata Allah, falanuhiyanahu hayatan thayyibah. Nah, ini riwayatnya. Maka sejatinya coach, Allah akan berikan kehidupan yang layak. Masya Allah. Kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang santuy, kehidupan yang relatif ya, membuat jiwa dan raga kita itu menikmati hari-harinya, sa'ah dalam kita melakukan aktivitas itu nikmat selalu. Kenapa? Karena tadi dasarnya yakin, kemudian melakukan amal soleh. Bukan kumpul kita ini pun juga bagian dari amal soleh. Yakin tidak sahib bahwa ini masuk kategori amal soleh? Yakin tidak? Nah, kalau yakin, maka insya Allah ta'ala janji dari Allah untuk sahib-sahib khususnya, Allah akan berikan kehidupan yang layak. Ini kehidupan layak kan umum. Ya, ditafsirkan oleh para ulama, hayatan thayyibah yang dimaksud adalah kehidupan yang akan mengarah pada keridhaan Allah. Kehidupan yang sejatinya ya
akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layak dengan ekonominya, Masya Allah. Layak dengan kebutuhan secara fisiknya. Layak dengan kebutuhan fasilitasnya yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan sebab itu, ya, kita bisa maksimal menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ini, memantik saja. Maka karena mulianya majelis, saya titip, jangan sekali-kali dicoreng-moreng ya dengan perkara-perkara yang akan mengundang kebencian Allah. Salah satunya apa? Ketika berangkat tholabul ilminya, ngopinya, ada maksud lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haram ya dia masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Saya ingin menghantarkan satu riwayat lagi. Man ta'allama ilman. Siapa orang yang mencari ilmu. Mestinya mencari ilmu itu mimma yubtaga bihi wajhullah. Mestinya mencari ilmu itu ya mencari keridhaan Allah. Tapi kata beliau, la yata'allamuhu illa liyusiba bi ardon minad dunya. Tapi yang terjadi, dia tidak mencari ilmu tersebut, melainkan tujuannya ingin mendapatkan bagian dari dunia. Ini berat. Artinya, tujuan mencari ilmunya tadi, ya, ardon minad dunya, apapun itu. Maaf ini. Ya, ingin ada bagian dari dunia. Tidak perlu saya tafsir. Ya, pokoknya apapun yang ada patulah patali dengan dunia. Ya, yang kemarin kita hantarkan. Magnam, popularitas itu dunia, Pak. Madhar, ya. Magnam itu komersil, ya. Maksudnya untuk mendapatkan bagian, ya. Mendapatkan keuntungan uang atau apapun, ya, dari mencari ilmu. Atau mendapat pujian dan seterusnya. Maka kata beliau, alaihi salatu wassalam, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium bagaimana harumnya surga. Naudzubillah min dzalik, Pak. Berat ini, Pak. Ya, kenapa demikian? Karena begini, Pak. Reward dari Allah ini, Masya Allah, ya, bukan ecek-ecek, Pak. Bukan receh. Tadi kan, kata Rasul bagaimana? Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ila jannah. Siapa orang yang mencari ilmu tadi, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalan menuju. Itu kan bukan perkara kecil, Pak. Nah, maka karena itu perkara wow, Allah tidak ingin ya kalau kemudian diduakan dengan perkara-perkara selain Allah, sahib. Maka kalau seandainya sahib hadirnya ke sini ditumpangi dengan kepentingan apapun, lebih baik tidak hadir. Capek, Pak. Maka oleh sebab itu, karena Allah yang kita tuju, jangan kita duakan Allah. Nah, buktinya tadi tidak boleh hadir ngopinya, katakanlah seperti itu, atau mencari ilmu pada umumnya di majlis-majlis di luar sana, ya, menyelinap ya dalam hati ingin mencari bagian dengan urusan dunia. Fokus saja, saya. Betapa kecil, Pak, sangat hina, Pak, kita banding-bandingkan antara surga dengan tujuan-tujuan dunia kita, dengan sebab ngopinya, dengan sebab thalabul ilminya. Demi Allah, sejatinya kholisotan liwajillah. Jangan ada pakuat pakai dengan apapun. Bismillah, hadir karena Allah, di jalan Allah dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati-hati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.